Kita berusaha memberikan gambaran bahwa pertanian ini memberikan kesejahteraan dan kesuksesan bagi keluarga petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saraswati, saya penyuluh pertanian Kelurahan Sumber Adi dan Sendang Adi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya mengampu 68 kelembagaan petani yang terdiri dari kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura, kelompok peternakan, kelompok perkebunan, kelompok wanita tani, gabungan kelompok tani, gabungan kelompok ternak, gabungan P3A, forum komunikasi petani hortikultura, serta 2 pos penyuluhan kelurahan. Kelurahan Sumber Adi dan Sendang Adi terletak di Kapanewon Melati dengan luas wilayah seluas 1.136 hektar dan luas sawah 363 hektar. Kelurahan Sumber Adi dan Sendang Adi terdapat 4 sungai yang mengalir di 2 desa. Di Sumber Adi terdapat Sungai Konteng dan Sungai Nglarang, sedangkan di Sendang Adi dilewati oleh Sungai Wedongo dan Sungai Tenggung. Berdasarkan hasil identifikasi potensi wilayah di kedua kelurahan, ditemukan permasalahan yang meliputi aspek teknis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Permasalahan aspek teknis terutama belum semua petani menguasai teknis budidaya komoditas yang diusahakannya. Permasalahan aspek sosial meliputi administrasi kelompok dan peran kelembagaan petani yang belum optimal, dan permasalahan ekonomi berkaitan dengan pemasaran, akses modal, dan juga pembentukan jejaring kemitraan. Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian dan memiliki peran strategis dalam mensukseskan pembangunan pertanian di wilayah binaannya. Seorang penyuluh pertanian harus mampu memberikan ide-ide baru, memberikan pengetahuan, kemampuan, dan jalan keluar bagi para petani yang mengalami kesulitan dalam permodalan, akses pasar, dan alih teknologi, sekaligus sebagai penghubung dengan lembaga keuangan. Dalam melaksanakan ketugasan sebagai seorang penyuluh, saya memiliki visi, yaitu mendukung pertanian yang maju, mandiri, dan modern menuju terwujudnya kesejahteraan petani. Untuk mencapai visi tersebut, maka harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani. Yang pertama yaitu mensukseskan program Postra Tani mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Yang kedua, memberdayakan pos penyuluhan desa. Yang ketiga, menumbuhkan petani muda melalui akselerasi pemanfaatan teknologi. Yang keempat, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani. Yang keenam, membangun jejaring kemitraan usaha. Yang ketujuh, mendorong kelompok untuk mengakses permodalan melalui dana penguatan modal, pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, menumbuhkan kelompok wanita tani, serta meningkatkan kemampuan pengolahan hasil pertanian wanita tani. Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di kedua kelurahan ini, penyuluh berupaya untuk 1. Meningkatkan kemampuan SDM pertanian, baik aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dalam budidaya pertanian yang berdaya hasil tinggi dan tetap melestarikan lingkungan melalui kegiatan kunjungan, penyuluhan, pelatihan, dan sekolah lapang yang didanai swadaya, APBDes maupun APBD dan APBN. 2. Upayakan pengamanan produksi pertanian dengan sosialisasi dan penerapan 4 prinsip PHT. Di bidang peningkatan sarana dan prasarana pertanian, penyuluh mendorong kelompok tani, Gapoktan, dan GP3A untuk melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau RJIT untuk menjamin ketersediaan air yang diperlukan dalam budidaya pertanian, dan mendorong kelompok tani untuk mengakses bantuan alat dan mesin pertanian untuk menjamin pengolahan lahan, penanaman, pemanenan, dan pengairan.
4. Penyediaan dan penggunaan benih unggul untuk menjamin peningkatan produktivitas lahan dan produksi. Jumlah penduduk di Kelurahan Sumber Adi dan Sendang Adi cukup besar, yaitu di Sumber Adi sekitar 16.000 jiwa dan di Sendang Adi 20.000 jiwa. Besarnya jumlah penduduk merupakan tantangan tersendiri bagi seorang penyuluh pertanian agar dapat berupaya keras untuk mewujudkan ketahanan pangan di kelurahannya masing-masing. Petani yang terdaftar dalam ERDKK 2022 di Sumber Adi yaitu 1054 petani dan di Sendang Adi sebanyak 362 petani. Persentase jumlah petani yang kecil dibandingkan jumlah penduduk mencerminkan bahwa di Kelurahan Sumber Adi dan Sendang Adi, pertanian bukan merupakan mata pencaharian utama penduduknya. Tetapi jika kita melihat potensi pasar yang luar biasa dengan jumlah penduduk yang besar dan sangat prospek untuk dikembangkan sebagai salah satu mata pencaharian penduduk yang ada di Sumber Adi dan Sendang Adi. Setiap wilayah binaan itu memiliki tantangannya masing-masing, termasuk di Kelurahan Sumber Adi dan Sendang Adi ini yang notabene berada di kawasan Kapanawan Melati yang merupakan kawasan pengembangan jasa dan industri, bukan lagi orientasi pembangunannya pada bidang pertanian. Seorang penyuluh pertanian dituntut harus memiliki ide-ide baru, inovasi, lebih berusaha keras untuk melakukan pembinaan di wilayah binaannya. Justru dinamikanya lebih banyak, dan alhamdulillah dengan banyaknya dukungan dari pemerintah kelurahan, kami bisa melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Misalnya untuk permasalahan aspek teknis, petani itu masih membutuhkan banyak sekali kegiatan peningkatan kemampuan, kompetensinya dia sebagai seorang petani, baik itu kemampuan dalam hal budidaya, manajemen, pemasaran, maupun membentuk jejaring kemitraan. Selama ini, sebagian besar petani belum memandang pertanian itu sebagai suatu bisnis gitu. Sebagian besar petani masih bertani sistemnya subsisten ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada petani, ayo kita tingkatkan skala usaha kita, jangan hanya untuk kebutuhan rumah tangga kita sendiri, tetapi kita harus mengupayakan bahwa pertanian ini adalah sumber penghidupan bagi keluarga, sumber pendapatan, sumber kesejahteraan bagi keluarga. Adalah tujuannya untuk menarik minat petani muda. Jadi sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh petani muda kita? Petani muda ingin kepastian bahwa dengan dia terjun ke dunia pertanian, dia bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Belum semua petani muda itu berani untuk melepas pekerjaan yang saat ini, kemudian tiba-tiba menjadi petani dan nggak punya penghasilan yang pasti. Memberikan gambaran bahwa dengan pertanian, petani-petani senior ini hebat loh, luar biasa. Dengan bertani, mereka bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya, membangun rumah, membeli tanah. Kita berusaha memberikan gambaran bahwa petani ini memberikan kesejahteraan dan kesuksesan bagi keluarga petani. Dengan spirit totalitas 5B, beribadah, bekerja, belajar, berkarya, dan berbagi dalam pertanian yang maju, mandiri, dan modern demi mewujudkan kemandirian untuk kesejahteraan petani. Dengan moto, petani sejahtera, penyuluh sukses. Saya selaku Kepala Desa Sumber Adi, hubungannya dengan kinerja tugas Ibu Saraswati sebagai penyuluh pertanian di Sumber Adi. Selama ini sudah saya rasakan dan sudah saya hasilnya kelihatan untuk memberikan pembinaan, penyuluhan arahan apapun di kelompok-kelompok kami, di kelompok tani juga Gapoktan yang ada di Sumber Adi ini. Alhamdulillah semuanya kegiatan-kegiatan maupun kelompok-kelompok kami semuanya maju dan kinerjanya memang sangat luar biasa, sehingga kami pernah menyampaikan istilahnya reksonanya kelompok tani, karena reksona katanya setiap saat. Nah, karena mereka setiap saat ini dimanapun kelompok tani berkumpul, dimanapun kelompok tani ada kegiatan,
itu selalu ada dan selalu mendampingi kegiatan, mengarahkan, membina, sehingga betul-betul kelompok-kelompok tani yang ada di Sumberadi ini mempunyai pengalaman, mempunyai pengetahuan untuk bisa mengembangkan ataupun untuk bisa melaksanakan tanaman apapun, termasuk kegiatan sekolah lapang, ada bawang merah, kemudian juga jenis-jenis yang lain, palawija yang lain, lombok dan terusnya, atau cabai, ini sudah dirasakan. Bahkan kami pernah diantarkan oleh beliau, Ibu Saraswati ini, tahun 2016 Sumberadi sebagai Desa Adikarya Pangan Nusantara. Beliau sangat aktif dalam hal semuanya, baik di Kabupaten dan di masing-masing kelompok tani, dan untuk petani sangat nyaman sekali bersama dengan Ibu Saraswati karena saran-sarannya yang relevan dan sangat memotivasi semua petani. Yang ditugaskan di Sumberadi itu benar-benar bisa merangkul semua petani. Artinya setiap hari Ibu Ratas itu setiap hari itu kegiatannya ada di lapangan. Terus dan petani itu juga gampang untuk menyerap ilmunya kepada Bu Saras. Saran saya ya juga itu mudah-mudahan Bu Saras selama ini jangan sampai dipindah-pindah dulu. Karena di Sumberadi ini terus terasa masih membutuhkan sekali kepada Bu Saras agar nanti bisa 100% bapak-bapak petani, ibu petani, dan khususnya untuk wilayah Sumberadi itu nanti bisa betul-betul untuk tahu semua apa yang diarahkan dan semua apa yang diberikan kepada Bu Saras mengenai bab masalah pertanian. Keren-keren ya, bahwa petani yang hadir sebagai narasumber itu keren-keren banget. Keren banget. Dan kita tapi mau bilang cita-cita kita selanjutnya menjadi petani. Yang penting hidup kaya raya, mati masuk surga. Kalau saya pribadi, Mbak Saraswati itu sangat baik sekali karena sering memberi penyuluhan ke khususnya di Kabupaten, di kelompok tani, dan antusias untuk memajukan masyarakatnya di Sumberadi khususnya, umumnya, dan kelompok tani dan karya pada khususnya. Jadi saya mengimbau kalau ada istilahnya kabar Mbak Saraswati mau dipindah itu, saya selalu gendoli lah, jangan sampai Mbak Sarah itu pindah dari Sumberadi. Dan selama ini setiap kelompok mengajukan bantuan ya itu selalu didorong, didukung, dan dibimbing oleh PPL Bu Saraswati ini memang bagus sekali.